Nah, disinilah mulai aneh. Ada beberapa mantan kru sirkus yang anonim mulai buka suara. Di beberapa forum seperti Kaskus dan Reddit lokal, ada thread yang bilang kalau di balik panggung Oci ada praktek latihan brutal. Kayak penggunaan alat setrum, makanan dikurangi biar hewan nurut. Sampai ada yang bilang hewan yang bandel dihilangkan. Salah satu mantan pemain sirkus yang pernah tampil di Taman Safari menyebutkan dalam sebuah wawancara tertutup bahwa dirinya dan pemain lainnya tidak hanya diperlakukan layaknya binatang, tapi juga dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bahkan sulit dicerna oleh akal sehat. Mereka bilang mereka pernah diikat rantai di belakang panggung selama berjam-jam. Kadang, kalau mereka dianggap enggak nurut, mereka disuruh bersihin kandang gajah dengan tangan kosong. Bahkan pernah juga disuruh makan kotorannya, cuma buat hiburan para pelatih, ujar mantan pemain yang enggan disebutkan namanya. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Lo pernah gak sih datang ke kebun binatang atau tempat wisata yang katanya buat edukasi? Tapi entah kenapa, rasanya ada yang ganjil. Pernah ngerasa nggak? Nah, ini bukan soal monyet yang nyolong makanan atau harimau yang lagi loyo. Kali ini gua mau ngomongin sirkus, tapi bukan sirkus biasa. Ini soal Oci, sirkus misterius yang sempat tampil di Taman Safari Indonesia. Dan ada yang bilang, ini bukan cuma soal hiburan hewan, tapi ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, lebih mengganggu. Dan lebih lengkapnya, langsung aja yuk kita bahas. Jadi gini guys, buat lo yang belum tahu, OCI itu singkatan dari Oriental Circus Indonesia, sebuah grup sirkus keliling yang udah eksis dari tahun 1967. Katanya sih sirkus ini dibawa oleh keluarga asal India dan udah berkeliling ke berbagai kota besar di Indonesia. Kalau lo kecil di tahun 90-an atau awal 2000-an, mungkin pernah lihat iklannya di TV atau brosur di jalanan. Mereka tampil dengan akrobat, badut, sulap, dan tentu saja hewan-hewan eksotik kayak singa, gajah, burung kakatua, bahkan kadang ular. Nah, mulai tahun 2008-an, OCI ini kerjasama dengan Taman Safari Indonesia. Mereka tampil di sana secara rutin, jadi semacam hiburan utama buat pengunjung. Tapi nggak semua orang senang. Banyak aktivis satwa mulai bersuara. Salah satunya Jakarta Animal Aid Network, yaitu organisasi perlindungan hewan. Mereka bilang banyak hewan di sirkus ini yang diperlakukan nggak layak, dilatih dengan cara keras, bahkan ada yang disiksa. Banyak laporan tentang luka fisik, hewan stres, sampai gerakan abnormal karena trauma. Di tahun 2014 sempat viral video singa lemas yang dipaksa tampil. Netizen ngamuk, tapi pihak Taman Safari bilang itu hoax. Katanya singa itu lagi sakit dan udah dapet perawatan. Tapi beneran cuma sakit atau ada yang ditutup-tutupi? Nah, disinilah mulai aneh. Beberapa mantan kru sirkus yang anonim mulai buka suara. Di beberapa forum seperti Kaskus dan Reddit lokal, ada sebuah postingan yang bilang kalau di balik panggung Oci ada praktik pelatihan brutal. Kayak penggunaan alat setrum, makanan dikurangi biar hewan nurut. Sampai ada yang bilang hewan yang bandel dihilangkan. Salah satu mantan pemain sirkus yang pernah tampil di Taman Safari menyebutkan dalam sebuah wawancara tertutup bahwa dirinya dan pemain lainnya tidak hanya diperlakukan layaknya binatang, tapi juga dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bahkan di luar akal sehat. Mereka bilang mereka pernah diikat rantai di belakang panggung selama berjam-jam. Kadang kalau mereka dianggap nggak nurut, mereka disuruh bersihin kandang gajah dengan tangan kosong. Bahkan pernah juga disuruh makan kotorannya, cuma buat hiburan para pelatih. Dan ini belum termasuk teori soal perdagangan satwa ilegal. Ada yang bilang Oci dan beberapa oknum di baliknya terlibat dalam jaringan ilegal satwa eksotik. Jadi hewan-hewan langka yang dipamerin di sirkus itu kayak etalase doang. Sisanya dijual ke kolektor gelap. Lo mungkin mikir, lo kok bisa? Kan ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Nah, disinilah teorinya makin gila. Beberapa aktivis bilang ada pembiaran dari pihak-pihak tertentu, entah karena duit atau karena Oci udah lama punya jaringan kuat. JAAN sendiri udah beberapa kali ngadu ke pemerintah, tapi tanggapan resmi selalu akan ditindaklanjuti. Tapi anehnya, Oci tetap jalan terus, Taman Safari tetap pasang show. Yang bikin makin aneh, tahun 2020 pas pandemi, Oci mendadak hilang. Nggak ada pengumuman resmi, nggak ada pamit. Padahal sebelumnya aktif banget promosi. Banyak yang bilang karena pandemi, tapi ada yang bilang ini cuma alasan, ada yang disembunyikan. Setelah itu jejak mereka pelan-pelan menghilang. Tapi beberapa laporan netizen bilang mereka masih lihat hewan-hewan bekas sirkus di gudang belakang safari. Kayak disimpan, tapi nggak jelas dirawat atau dilupakan. Sekarang pertanyaannya, apakah semua ini cuma teori konspirasi? Bisa aja, tapi semua kebetulan yang numpuk ini bikin kita mikir. Kalau benar ada jaringan ilegal, kekerasan terhadap hewan, dan pembiaran sistemik, maka sirkus ini bukan hiburan, tapi etalase dari kebusukan industri gelap satwa Indonesia. Gua nggak nuduh siapa-siapa, tapi sebagai penonton, sebagai manusia, gua punya hak untuk bertanya. Karena sirkus bukan soal tawa doang. Kadang ada tangis yang nggak kelihatan. Lo sendiri gimana? Pernah nonton sirkus Oci? Kerasa ada yang aneh? Atau mungkin lo pernah kerja di dalamnya? Tulis di kolom komentar ya. Nah, dan mungkin itu aja video gua kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.